kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kunci keselamatan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Barang siapa menghadap Allah dengan membawa tauhid, dia pasti selamat. Namun barang siapa menghadap Allah tanpa membawa tauhid, maka dia tidak mungkin selamat. Meskipun dia membawa semua kebaikan. Karena semua kebaikan tanpa tauhid menjadi tidak berarti. Sebab orang yang berbuat dosa syirik, amalan-amalannya terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Sebab tauhid adalah pondasi amalan. Oleh karenanya, seluruh nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali untuk mengajari kaum mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa syirik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah berarti dia tidak lagi mentauhidkan Allah. Dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Sehingga ulama Islam dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya, itu sampai pada kata sepakat. Apabila seorang muslim membenarkan penyembahan atau penuhanan kepada selain Allah, maka dia akan muslim lagi. Dia harus bertobat kepada Allah dan kembali masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hanya Dia sesembahan yang benar. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, semua yang disembah, yang dituhankan selain Dia adalah batil, tidak benar. Maka kalau seorang muslim membenarkan penyembahan kepada selain Allah, berarti dia mendustakan ayat ini. Begitu pula apabila seorang muslim mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia menentang ayat ini. Kemudian Allah jelaskan mengapa hanya Dia yang berhak disembah dan semua selain Dia adalah sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil, dan semua selain Allah adalah makhluk ciptaannya yang lemah, yang butuh kepadanya, dan seluruh makhluknya dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kukuh. Maka Allah menciptakan kita dan mencurahkan kita rezeki dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki, juga tujuannya agar kita beribadah hanya kepadanya. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Ini pula misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, agar kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak sedikit pun menyembah kepada selainnya. Dan Allah pun menetapkan ini adalah kunci keselamatan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kategori orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika ayat ini turun, kaum muslimin merasa berat. Para sahabat merasa, kalau begitu kita nggak bisa menjadi orang yang beriman. Mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Artinya, kami masih manusia biasa yang mungkin terjerumus dosa. Dan setiap dosa yang kita lakukan berarti kita menzolimi diri kita sendiri. Padahal ayat mengatakan orang beriman itu tidak berbuat zolim sedikit pun. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu tidak ada dong di antara kita yang beriman. Karena setiap kita masih menzolimi dirinya sendiri, yaitu berbuat dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Artinya, maksud kezaliman di dalam ayat ini tidak seperti yang kalian pahami. Lalu beliau meluruskan pemahaman para sahabat ketika itu terhadap ayat ini. Kata beliau, lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Orang beriman itu yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar.
Jadi maksud kezaliman di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Karena jemaah sekalian, kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana caranya seseorang menzalimi dirinya sendiri? Melakukan perbuatan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Kita jerumuskan diri kita dalam kehancuran. Yang kedua, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Apakah menzalimi hartanya, atau dirinya, atau kehormatannya. Yang ketiga, azlamuz zulm, kezaliman terbesar. Inilah yang kita bicarakan. Kezaliman terbesar adalah perbuatan dosa syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kategori utama orang yang beriman itu adalah yang tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Jadi nggak mungkin ada orang beriman berbuat dosa syirik. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia berbuat dosa syirik, imannya batal. Dia bukan lagi orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian bahaya dosa syirik. Dosa yang membatalkan keimanan. Sehingga orang musyrik itu disebut orang kafir. Dan Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang kafir itu tempat mereka kekal di dalam neraka. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari 2 golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mentauhidkan Allah. Maka tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi, perbuatan dosa syirik sangat berbahaya, membatalkan keislaman seseorang, menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan yang paling berbahaya adalah mengekalkannya di dalam neraka. Tidak ada harapan untuk dia selamat. Oleh karenanya, orang beriman itu tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengabarkan kepada kita apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat dosa syirik. Ada 2 anugerah terbesar. Yang pertama kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di sini mencakup aman di dunia, aman di alam kubur, aman di hari kebangkitan, dan aman dari azab neraka. Karena jemaah sekalian, azab Allah itu ada pada 4 kehidupan. Yang pertama, azab di dunia. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, azab di padang mahsyar. Padang mahsyar itu hanya 1 hari. Tapi seperti 50.000 tahun di dunia. Dan yang keempat, yang paling berbahaya adalah azab neraka. Maka Allah kabarkan kepada kita, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, dia mendapatkan jaminan keamanan. Dia mendapatkan jaminan keamanan.
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci utama untuk selamat dari azab Allah. Bahkan Allah mengabarkan juga kepada kita, jaminan keamanan ini akan disampaikan kepadanya oleh malaikat. Malaikat akan turun dan berbicara kepadanya. Itu adalah hari manusia bisa melihat malaikat dan mendengar ucapan malaikat. Kapan itu? Menjelang wafatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud ayat ini malaikat datang beneran, berjumpa dengan mereka. Itu terjadi di akhir hayat. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita sifat malaikat ini. Beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah." Sesungguhnya hamba yang beriman itu, apabila di penghujung kehidupannya di dunia ini dan di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah-wajah mereka mentari yang bersinar cerah. Mereka membawa kain kafan dari surga dengan aroma yang harum dari surga untuk menjemputnya. Siapa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka itulah yang akan didatangi oleh malaikat yang wajah mereka putih, bersinar seperti mentari yang cerah. Mereka adalah yang mengucapkan, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Apa maksudnya? Ucapan Rabb kami adalah Allah, artinya kita menyatakan, hanya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mencurahkan segala kenikmatan bagi kita. Hanya Allah pula yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Hanya Allah pula yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada Rabb selain Dia. Tidak ada pula yang berhak disembah selain Dia. Itu yang dimaksud, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Makna istiqamah di sini dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Yang dimaksud dengan orang-orang yang istiqamah dalam ayat ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, humul ladzina la yusyriku billahi syai'an. Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu adalah yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah jemaah sekalian, makna istiqamah yang paling tinggi. Jadi orang yang kelihatan rajin ibadah tapi dia berbuat syirik, maka dia bukan orang yang istiqamah.
Kelihatannya dia rajin ibadah, melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, haji, dan umroh berkali-kali. Tapi dia berbuat syirik. Contoh, kalau dia punya hajat, dia pergi ke satu kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat. Dan tidak ada jamaah sekalian di dalam Islam yang namanya kuburan keramat. Tidak ada. Itu bukan ajaran Islam. Yang mereka yakini ada satu kuburan, kalau kita berdoa di situ, hajat-hajat kita lebih dapat terkabulkan. Itu bukan ajaran Islam. Yang ada malah kebalikannya. Rasulullah SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya, meskipun seseorang masih beribadah kepada Allah, masih berdoa kepada Allah, tapi dia lakukan di kuburan. Dia anggap kuburan ini lebih mustajab untuk berdoa meminta hajat-hajatnya kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi kalau dia sudah tidak berdoa kepada Allah, melainkan dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka itu adalah dosa syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah. Itulah dosa syirik. Bahkan dia juga menyamakan antara makhluk itu dengan Allah yang maha mendengar doa. Jemaah sekalian, bayangkan, orang yang berdoa di muka bumi ini sangat banyak. Tidak mungkin ada selain Allah yang maha mampu mendengarkan semuanya. Dan juga tidak mungkin ada selain Allah yang maha mampu mengabulkannya. Sehingga ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu mendengar doa. Maka itu syirik yang lain. Dan juga dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Maka itu syirik yang lain. Maka percuma dia sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia berdoa kepada selain Allah. Maka dia bukan orang yang istiqamah. Begitu pula, meskipun dia rajin beribadah, tapi setahun sekali dia pergi ke satu kampung misalkan, untuk ikutan acara sedekah bumi atau sedekah laut. Apa yang mereka lakukan di acara tersebut? Mereka sembelih hewan untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Dan dia ikutan dalam acara tersebut, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah ibadah. Mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka kalau begitu dia bukan orang yang istiqamah. Meskipun kelihatannya dia rajin ibadah, tapi dia masih menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal ibadahnya pun tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang istiqamah itu adalah yang tidak berbuat dosa syirik. Kalau dia pertahankan itu sampai mati, maka menjelang mati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepadanya.
dan menyampaikan kepadanya 3 kalimat. Yang pertama, alla takhafu, kamu jangan takut. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksudnya adalah kamu tidak perlu khawatir lagi karena kamu sudah diberikan jaminan keamanan dari azab Allah. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Artinya, kamu nggak usah khawatir dengan keluargamu dan hartamu yang akan kamu tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaganya. Maka jemaah sekalian, mentauhidkan Allah adalah penjagaan terbaik untuk keluarga dan harta kita. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Maka orang yang mentauhidkan Allah ini ketika dia mati, sebelum mati, rasa takutnya hilang, kesedihannya pun hilang, berganti dengan kegembiraan. Dia mau mati tapi senang karena kedatangan malaikat dan memberikan kabar gembira kepadanya. Maka tauhid adalah jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini jemaah sekalian mengingatkan kita, tauhid adalah kewajiban kita yang paling agung. Kenapa? Karena itu hak Allah atas kita. Hadis ini juga mengingatkan kita, hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Kalau begitu, hamba juga tidak punya hak untuk beragama dengan selain agama Islam. Kenapa? Karena selain agama Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Dan ketika hamba menyembah kepada selain Allah, berarti dia melanggar hak Allah. Maka hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Tidak pula memiliki hak untuk beragama dengan selain Islam. Bahkan ulama 4 mazhab dan yang lainnya sepakat, kalau ada seorang muslim membolehkan atau membenarkan untuk beragama dengan selain Islam, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Misalkan ada seorang muslim mengatakan, apabila seseorang masuk agama selain Islam, dia tidak salah, karena itu hak dia. Maka ulama Islam seluruhnya sepakat, orang yang mengatakan seperti itu Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Kalau dia membenarkan agama selain Islam, berarti dia menentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membolehkan manusia melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Dan juga dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa jemaah sekalian? Hanya Islam yang Allah ridhoi? Karena hanya Islam yang mengajarkan pemeluknya untuk menunaikan hak Allah
disembah dan tidak dipersekutukan. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Dalam lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah jaminan keselamatan. Tapi dengan syarat dia membawa tauhid saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia pertahankan tauhidnya sampai akhir hayat. Sebagaimana di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Jadi jemaah sekalian, menghadap Allah dengan membawa tauhid pasti masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia membawa dosa-dosa yang lain? Dia memang tidak berbuat syirik, tapi dia makan riba misalkan, atau minum khamar, atau berjudi, sampai mati dia tidak bertobat. Apakah dia juga pasti selamat? Jawabannya, ya, dia pasti selamat. Tapi orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang selamatnya sempurna, langsung masuk surga. Dan ada yang selamatnya tidak sempurna. Artinya, dia terancam masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia pun diampuni dan langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, tetapi azabnya tidak kekal. Suatu hari Allah akan masukkan dia ke dalam surga sehingga pada akhirnya dia selamat juga. Berarti apabila dia mentauhidkan Allah, dia pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Hanya saja, selamatnya itu bisa dalam bentuk langsung masuk surga, atau singgah dulu di neraka, tapi suatu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang terakhir jemaah sekalian, anugerah yang kedua, bagi orang yang mentauhidkan Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum muhtadun." Mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Artinya, tauhid itu adalah kunci utama agar kita istiqamah. Kalau kita bersihkan diri kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran, maka Allah akan terus menganugerahkan kepada kita hidayah. Sehingga jemaah sekalian, iblis mengetahui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sumpah iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang memurnikan ibadah kepadamu." Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Sehingga bagaimanapun iblis berusaha menyesatkannya, dia tidak akan sanggup. Maka kita pun paham tauhid adalah kunci utama supaya kita istiqamah. Dan lihatlah kembali bagaimana godaan yang sangat dahsyat untuk melakukan hubungan terlarang yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang anak muda ketika itu yang syahwatnya sedang bergejolak dan beliau belum nikah.
belum punya pasangan yang sah untuk melampiaskan syahwatnya. Dan wanita itu telah berhasil menjebak beliau di dalam sebuah ruangan dan dia telah mengunci pintu dan jendelanya. Dan wanita itu tidak malu-malu lagi. Dia mengajak dengan terang-terangan. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sungguh wanita itu benar-benar berkeinginan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Bayangkan jemaah sekalian, dahsyatnya godaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Hampir-hampir beliau punya keinginan yang sama. Kalaulah Allah tidak menolong beliau dengan memperlihatkan sebuah tanda, maka beliau pun selamat. Allah jelaskan kepada kita sebab keselamatan beliau. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan serta jerat-jerat hawa nafsu yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya, ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Pertanyaannya jemaah sekalian, sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? Ini pelajaran standar untuk memahami tauhid. Sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? Kitab tauhid itu adalah kitab yang tipis, terdiri dari 67 bab. Meskipun kedengarannya banyak 67, tapi ini cuma bahasan yang singkat-singkat. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita benar-benar belajar tauhid? Sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? Belum lagi kitab-kitab yang lain. Maka ini ilmu yang paling wajib kita pelajari dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.